Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan nama saya Selvina Syam dengan NIM 22090160008 dari Prodi Akuntansi Terapang Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas mata kuliah yang telah diberikan, yang mana judulnya yaitu distribusi sampel dan teorema limit pusat. Oke, agenda atau topik bahasan yang akan kita bahas pada materi ini yaitu yang pertama, pengertian distribusi sampel dan teorema limit. Yang kedua, pengertian sampel probabilitas. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Dan yang keempat, kesalahan dalam pengambilan sampel. Serta yang terakhir, contoh soal dari materi yang telah saya bahas. Oke, kita lanjut ke slide yang pertama. Nah, apa sih sampel itu? Nah, sampel di sini adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, populasi itu adalah keseluruhan objek atau subjek sumber informasi yang telah diteliti. Populasi ini dapat berupa orang, benda, tumbuhan, peristiwa atau gejala yang memiliki ciri-ciri tertentu dan jelas. Ini menurut Wiono 2004 halaman 29. Oke, selanjutnya, teorema limit pusat. Nah, teorema limit pusat ini adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel semakin besar, maka sifat dari rata-rata distribusi peluang sampelnya atau sample mean distribution akan semakin mendekati distribusi normal. Hal ini mengakibatkan sampel tersebut juga memiliki karakteristik yang juga terdapat pada distribusi normal. Immediately atau secara sederhananya itu kayak semakin banyak jumlah sampel, maka penyebaran sampel akan semakin berbentuk normal. Oke guys, kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, sampel probabilitas. Sampel probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, teknik ini mempunyai beberapa teknik pengambilan sampelnya, yaitu yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana, yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis, yang ketiga, pengambilan sampel acak bertingkat, dan yang terakhir, pengambilan sampel acak tandang. Oke, lanjut. Nah, pengambilan sampel acak sederhana. Apa sih pengambilan sampel acak sederhana? Nah, sudah ada pada PPT ya bahwasanya pengambilan sampel acak sederhana adalah suatu teknik mengambil sampel dari suatu populasi secara acak. Ridwan 2058 menyatakan bahwa pengambilan sampel acak sederhana ini adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Nah, ada beberapa cara untuk menarik sampel dengan cara acak sederhana ini, yaitu cara undian, cara ordinal, dan ya, menggunakan tabel bilangan acak. Nah, cara undian ini adalah cara yang paling sederhana. Peneliti hanya menggunakan undian untuk mengetahui populasi tersebut. Oke, yang kedua yaitu cara ordinal. Nah, cara ordinal dilakukan dengan menyusun subjek dalam suatu daftar dan mengambil sampel berdasarkan nomor-nomor yang ditentukan dari atas ke bawah. Misalnya bernomor ganjil atau nomor genap, kelipatan 2, kelipatan 3, atau kelipatan 10. Cara menggunakan yang terakhir yaitu tabel bilangan acak. Cara ini digunakan oleh para peneliti sebab prosedurnya sederhana dan kemungkinan penyimpangan dapat dihindarkan. Misalnya tanggapan pasien sakit jiwa rumah sakit, semisalnya Cahya Mulia, terhadap suatu jenis obat baru. Nah, mereka ini populasinya terdiri atas 70 orang pasien yang menerima obat tersebut.
Nah, kemudian suatu nomor diidentifikasikan untuk diberikan kepada tiap pasien yang berawal dari 00 dan berakhir dengan 69. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, pengambilan sampel acak sistematis. Pengambilan sampel ini adalah suatu teknik sampel dengan cara acak, tetapi penentuan sampel yang diinginkan berdasarkan urutan populasi yang telah diberi nomor urut. Oke, misalnya peneliti ingin mengadakan penelitian tentang penghuni lembaga pemasyarakatan LP dan dianggap bahwa seluruh penghuni LP sebagai populasi, yaitu berdasarkan daftar penghuni LP yang ada. Maka dalam pengambilan sampel peneliti dapat mulai dengan menentukan nomor penghuni secara acak. Sebutlah daftar 12 yang peneliti miliki. Jadi mulai dari penghuni nomor 12 dan setiap 10 nomor berikutnya itu dipilih sebagai sampel. Maka peneliti dapat mendapatkan sampel penghuni LP nomor 12, 23, 32, 42, dan seterusnya untuk diwawancarai. Nah, oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, pengambilan sampel acak bertingkat. Pengambilan sampel acak bertingkat digunakan apabila anggota populasi bersifat heterogen atau tidak sejenis. Ini menurut Ridwan 2006 halaman 58. Oke. Oke, berikutnya pengambilan sampel acak tandang. Nah, peneliti dapat menggunakan teknik ini apabila peneliti menyeleksi anggota sampel dalam kelompok, bukan menyeleksi individu secara terpisah. Individu-individu yang memiliki ciri-ciri yang sama dikategorikan dalam satu kelompok. Pengambilan sampel secara tanda digunakan ini apabila populasinya menyebar pada daerah yang luas. Next. Nah, kesalahan pengambilan sampel. Dalam memilih sampel, biasa masing-masing anggota populasi harus memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Nah, padahal peneliti mengetahui bahwa karakteristik dari masing-masing anggota populasi ini beragam atau berbeda. Karena kan tiap populasi semisal manusia memiliki keberagaman yang berbeda. Oke, semisalnya begini. Ada 5 nilai suatu populasi, yaitu 69, 86, 82, 70, dan 98. Jika peneliti menggunakan dua sampel secara acak, semisal didapat nilai 70 dan 86, maka min dari kedua sampel tersebut adalah 78. Kemudian peneliti mengambil lagi dua sampel secara acak. Misalnya didapat nilai 69 dan 98. Maka diperoleh min 83,5. Rata-rata populasi ialah 81. Sehingga dapat diketahui kesalahan sampel adalah min 3 untuk sampel pertama dan 2,5 untuk sampel kedua. Jadi, kesalahan pengambilan sampel ialah perbedaan antara nilai parameter populasi dan statistik sampelnya. Oke. Nah, kita ke contoh soal dari materi ini. Nah, pada di sini suatu peneliti yang ingin mengetahui rata-rata gaji wali kota dari kota-kota yang berpenduduk kurang dari 100 jiwa di seluruh dunia. Kesalahan dalam menduga rata-rata tersebut adalah kurang dari 100 dolar dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan adalah 95%. Defisiasi standar populasi diduga sebesar 1.000 dolar. Berapakah ukuran sampel yang sesuai untuk penelitian tersebut? Oke, kita ke cara menjawabnya. Nah, untuk menentukan ukuran sampel yang sesuai, kita dapat menggunakan rumus N sama dengan Z dikali sigma per dalam kurun, tutup kurun, pangkat 2, di mana N adalah ukuran sampel yang diperlukan,
Z adalah skor Z yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan, di mana Z ini sama dengan 1,96 untuk tingkat kepercayaan 95%. Dan sigma adalah deviasi standar populasi, di mana sigma adalah 1000. Dan E adalah kesalahan estimasi, di mana E adalah 100. Nah, kita substitusikan nilai-nilai ke dalam rumus. Langsung saja, di mana N 1,96 dikali 1000, dibagi 100 pangkat 2, maka didapatkan hasilnya dalam kurung 19,6 tutup kurung pangkat 2. Dan didapatkan yaitu nilainya sebesar 384,16. Karena ukuran sampel harus berupa bilangan bulat, maka kita perlu membulatkan ke atas. Oleh karena itu, ukuran sampel yang sesuai untuk penelitian ini adalah 385. Oke, kita berada pada akhir slide. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat atau mengikuti presentasi yang telah saya lakukan. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.